kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, sekarang ini kita masuk di segmen kedua dari perihal berbicara tentang agama yang merupakan materi atau tema-tema yang diajukan oleh para mahasiswa. Nah, sekarang tema selanjutnya adalah, kemarin kan kita membahas kenapa sih kok manusia itu beragama gitu. Nah, sekarang tema selanjutnya, agama apa kira-kira yang tertua di dunia. Jadi kita pernah kan kepikiran nggak serta-merta itu langsung muncul agama yang ada sekarang ini gitu. Mungkin ada agama-agama sebelum saat ini yang muncul gitu. Nah, kira-kira apa ya agama yang paling tua di muka bumi gitu. Dan kenapa kok bisa ada? Aku bacakan sesuatu nih. Katanya Edward Burnett itu dikutip dari Seven Theories of Religions yang terbit pada tahun 1996 karya Daniel. Definisi agama merupakan kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual seperti misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang mempunyai peran dalam kehidupan manusia. Jadi itu agama ya. Nah, asal mula munculnya agama itu dijelaskan oleh Herbert Spencer. Ia berpendapat bahwa dahulu manusia itu sudah sadar. Jadi pada awalnya manusia sudah sadar akan kematian yang pasti akan dialami oleh seluruh orang. Jadi semua orang akan mati gitu kan. Nah, untuk percaya akan kematian ini caranya beragam gitu. Orang-orang zaman purba primitif itu merasa ada kekuatan magis yang meliputi sebuah benda atau manusia saat mereka meninggal gitu. Jadi walaupun mereka meninggal, tapi manusia atau benda itu masih memiliki sesuatu yang magis atau mistis. Nah, ini asal mula kenapa kemudian disembah segala macam itu di sini. Nah, di zaman prasejarah lahir beberapa keyakinan, kemudian lahir beberapa keyakinan seperti animisme, dinamisme, dan sebagainya. Nah, tidak hanya cukup sampai di sini, kepercayaan kemudian terus berkembang hingga terdapat sebuah istilah mengenai Tuhan yang dikenal sebagai satu-satunya pencipta alam semesta yang memiliki kendali atas segalanya. Nah, ini merupakan hasil yang ditimbulkan rasa takut manusia yang pada akhirnya akan membentuk yang namanya sebuah peradaban. Nah, inilah yang kemudian karena rasa takut, jadi berawal dari awalnya manusia itu ngerasa ada manusia, misalkan ketua adatnya atau benda-benda pasti memiliki hal magis yang meliputi dia. Jadi meliputi sang ketuanya, meliputi suatu benda, sehingga saat misalkan si ketua ini meninggal, jadi mereka itu beranggapan bahwa nah ini perlu nih, ini kita masih perlu bersandar pada si ketua ini. Nah, makanya kemudian lahir yang namanya animisme, dinamisme, tetoisme, dan lain sebagainya. Itu awal mulanya sejarah kenapa kok bisa ada agama. Jadi awalnya kita harus menyembah sesuatu yang magic gitu, yang di luar pikiran manusia gitu, yang kayaknya ini tidak terkalahkan gitu. Itu. Atau misalkan ada seorang ketua adat atau seorang pemuka atau seorang ketua suku gitu yang dihormati karena kebijaksanaannya semasa hidup, terus dia meninggal. Nah, barang-barangnya ini tentu itu kan menjadi barang-barang yang akan disimpan yang akan diagung-agungkan dan akan misalkan disembah. Nah, ini asal mulanya penyembahan manusia terhadap Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian sampai di sini ada yang namanya kemudian disebut dengan pembagian agama. Nah, setelah selesai dengan tahap animisme, dinamisme, dan semacamnya, menyembah roh, menyembah benda-benda gitu. Nah, kemudian ada yang namanya tahapan seiring dengan berjalannya peradaban manusia, muncullah yang namanya pembagian agama. Apa itu? Maka saya akan bacakan ya. Dikutip oleh Antropologi mengungkapkan bahwa agama dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu agama bumi dan agama langit. Agama bumi kita kenal sebagai agama ardi, terus agama langit kita kenal sebagai agama samawi. Nah, agama bumi itu kepercayaan pada sesuatu yang ada di alam bumi.
Mereka merasa yakin bahwa benda-benda di permukaan bumi ini mempunyai kekuatan magic. Jadi ini agama-agama yang timbul atau lahir di bumi. Misalkan dari roh-roh gitu, misalkan dari gunung, diperkayakan bahwa gunung yang sering meletus atau mendatangkan bencana. Nah, ini perlu nih, mungkin ada apa perlu kita sembah. Nah, itu dia yang disebut dengan agama bumi. Contohnya seperti animisme dan dinamisme tadi. Nah, sedangkan agama ardi, agama samawi atau agama langit adalah kepercayaan yang dianut oleh umat manusia itu berasal dari wahyu atau perintah Tuhan atau turun dari langit. Jadi kayak misalkan kayak agama serumpun itu seperti agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi. Nah, itu agama serumpun kan. Nasrani, Katolik dan Kristen itu agama-agama yang turun dari langit. Jadi mereka percaya bahwa ada Tuhan dari langit gitu. Nah, itu tentang agama samawi dan agama langit. Mereka percaya dalam agama langit, percaya bahwa ada kekuatan yang dimiliki penguasa jagat raya ini yang tidak tertandingi. Jadi seluruh manusia wajib mengikuti wahyu yang diajarkannya. Nah, biasanya itu ada nabi-nabi. Kalau misalkan agama ardi itu tidak ada nabi-nabi. Nah, sedangkan agama samawi itu biasanya ada yang namanya nabi-nabi. Dalam perkembangannya terdapat beberapa yang termasuk dalam agama wahyu, yaitu tadi ya agama Yahudi, Katolik, Kristen, Islam dan lain-lain. Nah, perbedaan yang paling mendasar pula antara agama samawi dan agama ardi. Kalau agama ardi atau agama bumi tadi itu adalah mereka biasanya tidak percaya adanya surga dan neraka atau kehidupan akhir zaman. Mereka lebih percaya pada yang namanya reinkarnasi. Sedangkan berbeda halnya dengan ajaran agama samawi, biasanya ada surga dan neraka, ada setelah kematian akan hidup lagi gitu. Nah, akan hidup lagi dalam dimensi yang dinamakan hidup di dunia surga dan neraka. Nah, kalau di agama ardi lebih percaya pada konsep reinkarnasi seperti itu. Nah, langsung sekarang ya, kira-kira apa sih agama tertua di muka bumi ini? Nah, yang pertama saya akan menyebutkan yaitu Brahmanisme. Ini pure dari bacaan-bacaan yang saya baca. Mungkin ada kali yang lebih tua dari ini, bisa kalian tulis di kolom komentar atau kasih kalian bisikan gitu. Mungkin ini loh ada yang lebih tua dari ini gitu. Nah, si agama Brahmanisme ini lahir pada tahun 8000 sampai 6000 sebelum Masehi ya. Jadi itu udah tua banget. Brahmanisme ini juga dikenal sebagai Weda Brahmanisme, adalah agama tertua di dunia karena sudah sangat tua itu ya. Agama ini berkeyakinan bahwa kekuatan alam berasal dari para dewa dan dewi. Beberapa di antaranya adalah dewa matahari, dewa api, dewa angkasa, dewa Siwa, dan masih banyak lagi. Jadi mereka percaya pada dewa-dewa. Selanjutnya Hindu itu lahir pada tahun 7000 sampai 6000 sebelum Masehi. Jadi lebih muda daripada Brahmanisme tadi. Nah, setelah kemunculan Brahmanisme, Hindu dengan kitab Weda kemudian muncul setelahnya di India. Jadi Hindu muncul di India. Hindu sendiri merupakan salah satu agama paling tua yang masih eksis sampai sekarang. Agama yang merupakan konservasi dari Brahmanisme ini berada dalam peringkat ketiga dalam daftar agama dengan penganut terbanyak di dunia. Jadi walaupun agama tua udah lama sekali, tapi sampai sekarang masih eksis dan masuk dalam daftar agama ketiga yang terbanyak di dunia. Selanjutnya ada Yahudi. Yahudi muncul pada tahun 6000 sebelum Masehi. Jadi cikal bakal dari agama samawi itu adalah si Yahudi ini. Jadi Yahudi lahir pertama kali, kemudian disusul disusul Kristen, kemudian kemudian Islam. Penganutnya sekarang tersebar di berbagai benua. Pemeluk agama ini kebanyakan menetap di Israel yang merupakan tempat di mana kepercayaan ini lahir dan diciptakan. Saat ini terdapat kurang lebih 18 juta manusia yang memeluk agama Yahudi. Adapun agama ini memiliki sejarah yang cukup tidak asing bagi penganut agama Kristen dan Islam. Ya, karena mungkin mereka agama-agama serumpun sehingga masih ada cerita-cerita yang mirip-mirip beberapa bagian yang tertulis di kitab suci. Selanjutnya yang keempat adalah agama Buddha.
Buddha itu beda ya dengan Brahmanisme yang tadi. Jadi ini kadang-kadang kita kan aku ya khususnya dulu kepikiran Brahmanisme itu mungkin sama ya kayak Buddha. Nah ternyata itu berbeda. Buddha itu lahir pada tahun 2600 sebelum Masehi. Jadi lebih muda daripada Yahudi malah. Nah, selain Hindu, kepercayaan yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama ini adalah suatu agama paling tua lainnya yang masih dianut hingga sekarang ya. Banyak umat beragama Buddha yang juga tersebar di seluruh penjuru dunia. Buddha sendiri merupakan gelar bagi mereka yang dapat menyadari potensi penuh untuk memajukan diri dan berkembang dari kesadarannya. Ya, Buddha, sistem-sistem Buddha gitu itu juga bagus gitu ya untuk ajaran-ajaran Buddha. Nah, selain itu agama ini memiliki penganut yang besar walaupun mungkin penganutnya masih ada di bawah Hindu. Adapun agama ini menggunakan candi sebagai tempat beribadah dan memberikan persembahan kepada dewa. Kalau misalkan di Jogja kita bisa ke Magelang ya, ada Candi Borobudur. Nah itu biasanya ada pada event-event tertentu Candi Borobudur menjadi tempat berkumpulnya para Buddhis di sana untuk merayakan perayaan mereka seperti itu. Yang kelima ada Zoroaster. Itu muncul pada tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Agama satu ini merupakan kepercayaan yang dibawa oleh Zarathustra. Dalam bahasa Yunani dikenal dengan Zoroaster. Zoro ini berkembang di sebuah daerah di Persia kuno yang dikenal dengan negara Iran. Oke, ternyata dia lahir di Iran. Di Iran sendiri kepercayaan ini dikenal dengan Mazdayasna atau kepercayaan yang menyembah Ahura Mazda, Tuhan yang bijaksana. Bahkan dalam beberapa buku yang saya baca dulu, agama Zoroaster itu menyebut Tuhannya Hu gitu, Ha gitu. Jadi kayak misalkan dia gitu, dia dalam huruf besar gitu. Nah itu mirip-mirip sebenarnya konsepnya dengan agama Tuhan yang diyakini agama-agama samawi atau agama-agama Allah gitu, Allah hu gitu. Jadi ada beberapa agama yang menyebut Tuhannya sebagai hu gitu. Misalkan konsep hu ha gitu. Ini ada juga di tarian Rumi itu ya. Di tarian Rumi itu juga ada ajaran seperti ini. Jadi pada dasarnya semua agama kan menyembah, memiliki kepercayaan ada Tuhan yang mereka sembah gitu, ada sesuatu yang luar biasa yang mereka sembah, cuman cara pengucapannya yang berbeda-beda dan cara memahaminya. Dan walaupun diakui atau tidak, masih terkotak-kotak antara satu agama dengan agama yang lain. Yang keenam langsung Jainisme. Jainisme lahir pada tahun 559 sampai 527 sebelum Masehi. Agama Dharma yang bermakna penaklukan ini dimaksudkan untuk mengalahkan kodrat-kodrat syahwat yang ada pada tata hidup manusia. Jainisme sendiri adalah agama yang dibangun oleh Nataputa Wardama untuk memperoleh panggilan Mahavira atau pahlawan besar. Selain itu, pengikut agama ini memiliki dua jenis kategori, yaitu The Sevetambaras dan The Digambaras. Tolong kalau salah mungkin bisa dibenerin karena aku bacanya baca literlek ya. Yang ketujuh ada namanya agama tradisional Cina. Itu muncul pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Jadi agama tradisional Cina ini dikenal juga dengan sebutan Konfutse. Adalah kepercayaan yang dibawa oleh seorang guru filosof sosial. Ajarannya sendiri sangat kental dengan adat-adat Tionghoa. Di Indonesia agama ini dikenal dengan sebutan Konghucu. Jadi ternyata agama Konghucu yang baru diakui baru-baru ini di Indonesia itu merupakan salah satu agama tertua justru yang lahir di Cina. Selanjutnya ada namanya agama Shinto, lahir pada tahun 3 sampai 8000 sebelum Masehi. Shinto merupakan kepercayaan yang ditetapkan oleh Jepang sebagai agama asli negara yang kuat dipengaruhi oleh agama Buddha. Jadi mirip-mirip sama agama Buddha. Agama dikenal dengan menyembah kekuatan alam. Kenapa? Ya karena itu lebih pada sejarahnya. Kalian bisa tilik ya, karena di Jepang ada yang namanya Gunung Fuji, dan betapa hebatnya dan betapa senangnya masyarakat Jepang terhadap Gunung Fuji ini, dan sehingga kemudian muncul agama Shinto ini.
Mengingat agama ini tidak bergantung pada tulisan atau teks suci serta pendirinya, maka agama ini bisa bertahan dalam ketaatan yang luas sampai sekarang. Oke, itu dia Shinto. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih ternyata ada 88 agama tertua di dunia, yang mungkin ada beberapa yang masih ada sampai sekarang dan ada mungkin beberapa yang bukan punah ya, cuman pengikutnya sudah mulai jarang-jarang, tapi ajarannya tetap kita terapkan. Rata-rata agama, semua agama juga sama, mereka ingin menyembah sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang di luar jangkauan manusia. Dan rata-rata agama semuanya juga mengajarkan agar kita berbuat baik dan senantiasa berbudi dan berpekerti yang luhur dan tinggi. Itu dia. Nah, sampai di sini mungkin tentang agama tertua di dunia. Kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang agama dan adat. Berbicara tentang agama dan adat, nah ini tema yang cukup menarik. Kita tunggu di segmen berikutnya.